Selamat berjumpa lagi dengan saya Hasan Lamote. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menghitung indeks diskriminasi atau daya beda untuk soal uraian. Ya. Ini saya buatkan simulasi. Ada 20 orang responden, kita namakan saja siswa A sampai siswa T. Mereka telah menjawab soal uraian atau esai berjumlah 6 nomor. Nomor 1 terlihat di sini, skor maksimalnya adalah 5. Nomor 2 skor maksimalnya adalah 6. Nomor 3 skor maksimalnya 8. Nomor 4 skor maksimalnya 4. Nomor 5 skor maksimalnya 3. Dan nomor 6 skor maksimalnya 6. Sehingga jumlah skor maksimal dari ke-6 soal itu adalah 32. Kalau kita lihat, untuk responden atau siswa A, untuk soal nomor 1, dia telah mendapatkan skor 2 dari 5. Dari skor 5 yang disediakan oleh pembuat soal. Untuk soal nomor 2, siswa A itu memperoleh skor 3 dan seterusnya. Soal nomor 6, siswa A memperoleh skor 1 dari skor maksimal 6. Demikian seterusnya siswa B sampai siswa T memperoleh skor sebagaimana yang telah dilihat ini. Berikutnya, langkah yang kita lakukan untuk memperoleh nilai indeks diskriminasi dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya adalah, yang pertama, kita harus menentukan apakah jumlah responden kurang dari 100. Ya, responden ini masuk kelompok kecil kurang dari 100, sehingga pembagiannya langsung dibagi 2 sama besar. Kemudian kita lihat jumlah respondennya 20 sudah genap, jadi pembagiannya sudah tidak ada masalah. Maka berikutnya kita akan menjumlahkan skor masing-masing responden. Yaitu kita ambil yang gampang itu, klik rumus sum yang ini. Langsung saja diklik, sehingga dia langsung blok semua dengan sum. Langsung enter. Ya, setelah itu, kita langsung saja double klik setelah muncul tanda tambah hitam. Ya. Kita sudah menjumlahkan semua skor siswa. Berikutnya adalah kita akan membagi siswa itu dalam 2 kelompok, itu kelompok atas dan kelompok bawah. Untuk itu kita blok dulu semua dari responden A sampai responden T dan juga jumlah skor setiap siswa. Kemudian kita pilih home, menu utamanya, kemudian pilih sort filter, kemudian ambil custom sort. Setelah itu sort by, kita ambil, tidak ada pilihan apakah responden atau kebutuhan soal atau ke jumlah. Kita mau lihat itu berdasarkan jumlahnya. Ya, kita mau urut berdasarkan jumlahnya. Jumlahnya itu dari apa? Dari urutan kecil, small to large, atau large to small. Kita pilih saja dari besar ke kecil, berarti large to small. Oke. Dengan demikian, sudah terurutlah siswa-siswa ini dari siswa yang memiliki nilai tertinggi sampai terendah. Maka
karena jumlah siswa semua adalah 20 orang, berarti pembagiannya itu 10-10. Dan ini kita pilih 10 pertama, kita kasih warna apa ya? Anggap sebagai warna ini, warna berbeda, dan otomatis 10 berikutnya kita kasih warna yang berbeda pula. Kita misalkan warna apa sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya. 10 pertama ini adalah kelompok atas. Ini adalah kelompok atas. Dan 10 bawah kedua itu adalah kelompok bawah. Oke, kita sudah mendapatkan kelompok atas dan kelompok bawah. Berikutnya, masing-masing kelompok kita akan menghitung indeks kesukarannya. Jadi, kita pisahkan saja. Pertama kita hitung dulu untuk skor atas ya. Untuk skor kelompok atas itu kita hitung. Berarti kita jumlahkan. Untuk nomor satunya berarti kita pakai sum. Blok nomor 1. Untuk skor nomor 1 untuk kelompok atas. Enter. Dapat 34. Tinggal ditarik ke samping. Ya, maka didapat semua untuk skor kelompok atas. Kemudian kita hitung lagi skor maksimal. Skor maksimal. Skor maksimalnya berapa untuk kelompok atas? Yaitu sama dengan 5 untuk nomor 1, 5 dikali jumlah siswa kelompok atas 10 orang, berarti 5 kali 10. Tinggal kita enter. Berarti 50 untuk skor maksimal nomor 1 kelompok atas. Tinggal cari saja. Maka didapatkan bahwa skor maksimal untuk kelompok 2 itu untuk nomor 2 itu 60, nomor 3 80 dan seterusnya. Dengan demikian kita sudah bisa menghitung PA atau proporsi atau indeks kesukaran kelompok atas. Kita namakan saja PA atas itu sama dengan skor skor atas dibagi dengan skor maksimum kelompok atas untuk nomor 1. Tinggal enter, didapat 0,68. Tinggal ditarik. Maka didapatkan bahwa untuk nomor 1, proporsi untuk kelompok atas itu 0,8, proporsi kelompok atas untuk nomor 2 0,83 dan seterusnya. Nah, berikutnya tinggal kita mencari lagi untuk kelompok bawah. Kita namakan saja skor bawah. Skor bawah berarti kita hitung dulu. Seperti dengan kelompok atas tadi. Berarti kita hitung sum
atau jumlah skor untuk kelompok bawah untuk soal nomor 1. Kita blok saja begitu, tinggal enter. Itu 26, tinggal ditarik, didapat. Untuk skor kelompok bawah nomor 1 26, nomor 2 30, nomor 3 28, sampai nomor 6 24. Kemudian kita cari skor maksimumnya. Skor maksimumnya otomatis itu adalah sama ya, sama dengan tadi. Kita kasih sama saja. Kemudian kita tinggal tarik. Sama. Sama untuk kelompok atas, skor maksimumnya. Kemudian otomatis kita hitung proporsi atau indeks kesukaran kelompok bawah, kita namakan P bawah. Itu kita bisa hitung, itu adalah skor perolehan kelompok bawah dibagi skor maksimum untuk nomor 1. Dapat 0,52, tinggal ditarik ke samping untuk mendapatkan proporsi atau indeks kesukaran untuk kelompok bawah. Didapatkan untuk nomor 1, untuk kelompok bawah 0,52, nomor 2 0,5, nomor 3 0,35, sampai nomor 6 0,4. Dengan demikian kita sudah bisa menghitung indeks diskriminasi atau daya beda dari masing-masing nomor untuk soal nomor 1 sampai nomor 6 pada simulasi ini. Yaitu kita simbolkan sebagai D, itu sama dengan rumusnya itu adalah P atas, kita ulang kembali, D itu adalah P atas, PA dikurang kelompok B, PB, kelompok bawah. Proporsi kelompok atas dikurang kelompok bawah. Mana itu kelompok atas tadi? 0,68 dikurang kelompok bawah 0,52 untuk nomor 1. Didapat 0,16 sampai seterusnya. Ditarik untuk kelompok kelas-kelas yang soal-soal yang lain. Maka didapatkan untuk nomor 1 indeks diskriminasinya atau daya bedanya adalah 0,16, kemudian untuk nomor 2 0,33, nomor berikutnya adalah 0,25, kemudian nomor 4 adalah minus 0,1, nomor 5 adalah 0,03, dan nomor 6 indeks diskriminasinya atau daya bedanya adalah 0,15. Apa artinya itu? Artinya adalah berdasarkan tabel yang kita punya, bahwa untuk nomor 1 yaitu 0,16, kategori daya bedanya itu masuk dalam kategori rendah, yaitu berada pada kisaran antara 0 sampai 0,2. Berarti di sini dia rendah. Nomor 1-nya, nomor 2-nya ini kategori. Nomor 2-nya adalah kita lihat itu 0,33, itu berada pada kategori sedang. Kemudian untuk nomor 3 itu 0,25, kategori sedang juga. Kemudian minus 0,1 itu berada di paling rendah, ya rendah sekali. D kurang sama dengan 0, berarti rendah sekali. Kemudian yang terakhir 0,15 itu adalah rendah, kategori rendah. Ya. Demikianlah simulasi perhitungan indeks diskriminasi atau daya beda dari soal yang kita simulasikan, yaitu soal nomor 1 sampai soal nomor 6 untuk jenis soal uraian atau esai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya.